Halo guys, di sini after jogging I wanted to review this book. Yang mana di sini aku ingin review buku yang mana ini realisasiku dari tahun 2023, 2024 baru bisa terrealisasi sekarang. Dan di sini ada 2 buku sih. Jadi aku harap semoga review buku kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi buat teman-teman semuanya. Di sini sambil lalu aku temenin temanku yang lagi belajar motor. Jadi sambil lalu aku juga mau review buku di taman nggak tahu di Jogja gitu. Nah ya teman-teman semuanya, sebenarnya untuk review buku ini aku terinspirasi setelah menonton YouTube-nya salah satu channel yang mana itu menjelaskan terkait break habits, spread positive habit, the activity. Jadi menyebarkan aktivitas-aktivitas positif. Nah, okay. So, I wanted to tell of you guys for this book. Yang pertama ada Cisco Doing Both. Bagaimana meraih sukses dengan melakukan 2 model secara bersamaan. Ini karyanya ini ya, Inder Sidhu. Tapi di sini aku baru baca seperempat buku. Yang mana ini menjelaskan terkait IT ya, based on IT, bagaimana menjalankan 2 model IT sekaligus secara sukses gitu. Yang mana teman-teman ketahui ada WAN dan LAN. Kalau WAN itu Wide Area Network, yang mana itu lebih ke arah luas ya, cakupannya luas, networknya luas. Sedangkan LAN itu Local Area Network, yang mana seperti WiFi. WiFi kan menghubungkan salah satu aspek yang mana di area tertentu aja kan. Nah, device-device yang berdekatan dengan dia akan connect. Sedangkan kalau udah sampai luar kota itu WiFi tersebut nggak akan bisa nggak bisa connect, denial kan connect. Karena masuknya itu ke wide area network. Kalau wide kan luas ya. Lokal itu lebih ke arah lingkup lokal gitu. Okay, so I wanted to review this book yang ini, Ego Capital, Human Capital Management Series, karya Bapak Dr. Willy Susilo, SPD, MBA. Ini lulusan dari ITHB Bandung. Aduh, aku bangga banget sebagai orang Bandung ya. Ini ada di Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung. Beliau juga merupakan dosen, sekaligus juga beliau merupakan salah satu penulis di salah satu penerbit perusahaan penerbit buku ya. Dan beliau juga menginspirasi aku banget ya teman-teman, karena based on experience-nya dia sebagai penulis, dia juga bisa menjadi salah satu orang yang mengetahui aspek ego capital yang ke arah positif dan juga ke arah negatif. Maknanya ego tersendiri adalah diri sendiri. Ego itu adalah diri sendiri artinya. Tapi sering banget teman-teman semuanya kan nganggap kalau ego itu egois. Enggak ya, sebenarnya ego itu adalah diri sendiri, kemauan diri sendiri. Sedangkan egoisme, egotistically, egotis itu lebih ke arah yang negatif ya. Jadi kalau ada imbuhan kata di belakang ego itu backwards lah, kayak arah jelek gitu ya. Ini ya, kayak angkuh, congkak, sombong. Oke, jadi kalau di buku Ego Capital, Human Capital Management Series ini menjelaskan terkait inner power yang ada di diri kita sendiri, bagaimana cara kita bisa mengetahui potensi diri sendiri dan bagaimana cara mengembangkannya, memperbaikinya, improve, found it, improve and sharpen. Itu 3 aspek yang aku selalu jalankan di kehidupan. Menemukan soft skill dan hard skill, lalu improve memperbaiki itu, dan sharpen mengasahnya gitu ya teman-teman. Dan aku di sini klasifikasikan teman-teman ke dalam beberapa aspek, yang mana di sini untuk ego tersendiri itu ke diri sendiri. Kalau misalnya super ego, kalau frasanya super ego itu lebih kemana kita bisa capability on intelligence of emotional. Ya kita memiliki kapabilitas, kebisaan, kemampuan terkait kepintaran untuk mengelola emosi gitu. Nah itu super ego ya, dan mengelola kemauan gitu. Nah makanya kan ada ini ya, bagaikan ini ya teman-teman, bagaikan apa namanya itu, kayak timbangan kan ada yang ke arah kiri, kanan, dan juga tengah-tengah kan. Nah kalau misalnya tengah-tengah itu namanya equilibrium itu
yang mana itu lebih ke netral, arah netral. Kalau misalnya di implementasikan di ego ya, kalau di ego itu di yang tengah-tengah itu bagaimana kita bisa menjadi super ego yang mana kita punya kemampuan atau kapabilitas untuk mengontrol ego dan juga punya kecerdasan untuk mengelola emosi, soft skill ego kita dan sebagainya gitu, kemauan kita dan sebagainya. Sedangkan ke arah yang kiri itu lebih ke arah egoless ya, egoless. Ke arah kiri dariku ini egoless yang mana nggak punya kemauan sama sekali. Sedangkan kalau yang arah kanan itu lebih ke arah defensif yang mana egonya terlalu tinggi, terlalu membludak-bludak. Dan aku klasifikasikan ke dalam 4 aspek. Yang pertama adalah ini ya, human inner atau inner power. Inner power itu adalah citra diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini sebenarnya memiliki kekuatan ya, memiliki kebisaan yang mana di sini ditunjukkan ada soft and hard skill. Ya, ada soft skill and hard skill gitu. Kayak gitu ya. Kalau soft skill kan yang mana itu yang ada di diri kita sendiri natural, kayak misalnya bisa public speaking ini sebenarnya soft skill lah teman-teman. Terus kayak seperti kecerdasan emosional, kita bisa mengelola emosional, itu lebih ke arah soft skill juga. Empati gitu ya, itu soft skill juga. Nah, kejujuran dan sebagainya itu juga soft skill. Sedangkan hard skill itu adalah yang mana kita pelajari dari eksternal gitu. Kayak misalnya aku bisa baca buku ini berarti bisa baca, itu kan eksternal ya. Masuknya ke hard skill ya, hard skill. Kalau misalkan belajar komputer, coding, matematika, belajar bahasa Inggris, nah itu juga sama, itu hard skill ya, belajar bahasa juga. Nah, itu kan yang pertama inner power. Yang kedua adalah energi, tenaga atau power. Nah, energi, tenaga atau power ini diperoleh dari motivasi secara intrinsik maupun ekstrinsik. Kalau intrinsik tersendiri dari internal diri sendiri kita yang punya niat, tekad untuk memotivasi diri kita sendiri. Sedangkan ekstrinsik yang kita peroleh dari orang lain, motivasi dari orang lain, kayak gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya ada yang ketiga itu adalah KPI ya, Key Performance Indicator atau petunjuk kunci. Yang mana petunjuk kunci ini merupakan salah satu aspek yang perlu ditekankan ya. So far, untuk buku ini aku klasifikasikan dari rate-nya 1 of 10. Ini kalau dari aku 10 of 10 teman-teman, 10/10, karena buku ini worth to read ya, sangat bagus buat dibaca, karena ini bagus banget buat dibaca, apalagi kita sebagai CEO atau founder, walaupun nantinya akan jadi CEO atau founder of ourselves untuk diri kita sendiri, tapi ini wajib banget sih dibaca sih. Kalau misalnya mau buka bisnis atau buka usaha, kita sebagai bosnya, CEO-nya, kita perlu ilmu ini kita. Semoga aja teman-teman termotivasi dengan aku setelah melihat review ini. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa, it's okay.